saudara kita semua. Pada hari ini, tanggal 24 Februari 2023 dilaksanakan sidang perkara penutupan ke-8. Majelis Hakim mengambil sidang diri. Hadirin, persilakan. Pada hari ini, Jumat tanggal 24 bulan Februari tahun 2023, sidang perkara pidana nomor 144 dari 24 dari PN dari 02 dari 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah penuntut umum sudah siap menghadirkan terdakwa dalam persidangan? Atas nama terdakwa Muhammad Arya Maulana dipersilakan masuk di ruang sidang. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat? Apakah benar terdakwa bernama Muhammad Arya Maulana, tempat tanggal lahir terdakwa Nganjuk 6 April 1999, agama Islam, pekerjaan PNS tingkat 2, status pernikahan sudah menikah, dan tempat tinggal terdakwa di Dusun Pulau Desa Ringirana sesuai dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Baik. Silakan penasihat hukum menunjukkan kartu anggota dan berita acara semua. Sekarang kita lanjutkan persidangan dengan pembacaan dakwaan. Apakah penuntut umum sudah siap membacakan surat dakwaan? Siap, ya. Surat dakwaan nomor 177 PJ-B/2023/PN-4 demikian berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri SPN Nganjuk yang mengadili perkara pidana kejadian pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama Muhammad Arya Maulana, tempat tanggal lahir Nganjuk 06 April 1999, umur 24, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Pulau Desa Ringirana, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, agama Islam, pekerjaan PNS tingkat 2. Terdakwa di persidangan didampingi penasihat hukum. 2. Penahanan. 1. Terdakwa belum pernah ditahan. 3. Dakwaan bahwa ia terdakwa Muhammad Arya Maulana pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Desa Ringirana, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SPN Nganjuk telah menipu seseorang dalam suatu kondisi tertentu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dilakukan oleh 2 orang untuk melancarkan aksinya. 1 orang terdakwa tersangka dan 1 orang termasuk dalam daftar pencarian orang DPO. Terdakwa berhasil mengelabui korban dengan dalil mengembalikan uang dan akan mendapatkan uang tambahan sebagai tanda terima kasih telah meminjam uang terhadap terdakwa. Kasus ini telah tertangkap kamera CCTV di sebuah kampus. Setelah surat dakwaan selesai dibacakan, apakah terdakwa mengerti maksud dan isi dakwaan? 3. Setelah surat dakwaan selesai dibacakan, apakah terdakwa mengerti maksud dan isi bacaan? Apakah terdakwa terhadap surat dakwaan merasa keberatan? Silakan terdakwa berkonsultasi sebentar dengan penasihat hukum saudara.
Bagaimana penasihat hukum setelah berkonsultasi dengan terdakwa? Baik, yang mulia, terdakwa tidak mengajukan keberatan. Baiklah, acara persidangan hari ini dilanjutkan kepada penuntut umum menghadirkan saksi. Siap yang mulia. Sekarang adalah acara persidangan pemeriksaan saksi-saksi dari penuntut umum. Silakan terdakwa duduk di samping penasihat hukum tersebut. Baiklah, apakah hari ini penuntut umum sudah siap dengan saksi-saksinya? Siap yang mulia. Ada berapa saksi? Dua saksi yang mulia. Baiklah, silakan saksi dipanggil dalam persidangan. Silakan saksi masuk dalam persidangan. Baiklah, sebelum acara pemeriksaan saksi, silakan saksi menyampaikan identitasnya. Benar, saudara saksi bernama Muhammad Rizky Ramadhani, tempat tinggal lahir Nganjuk 28 September tahun 2000, agama Islam, pekerjaan PNS tingkat 2, alamat Dusun Ngerandu, Desa Gadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Apakah saksi mengenal terdakwa? Saksi mempunyai hubungan saudara? Semua keterangan dan identitas saya benar yang mulia. Saya mengenal terdakwa dan saya tidak memiliki hubungan dengan terdakwa. Baiklah, sebelum saksi diperiksa, saksi akan disumpah. Apakah saksi bersedia? Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah pada hari ini pada hari ini saya sebagai saksi saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan memberikan keterangan keterangan yang benar yang benar daripada yang sebenarnya. daripada yang benar. Mohon. Silakan penuntut umum untuk memulai pertanyaan kepada saksi. Apakah yang saudara saksi ketahui dalam perkara ini? Setelah saksi, kapan terdakwa ditangkap dan di mana terdakwa ditangkap? Jawab Muhammad Arya Maulana tangkap pada jam 1 malam dari Rabu tanggal 22 Februari 2023. Tangkapan terjadi di dinas rumah terdakwa. Saudara sebagai apa untuk penangkapan terdakwa? Apakah warga masyarakat dianggap terdakwa, RT atau RW setempat atau wakaf? Baik, keterangan apa yang masih ingin disampaikan? Sementara pertanyaan yang mulia. Baiklah, sekarang silakan penasihat hukum untuk mengajar kepada saksi. Baik, terima kasih Bapak. Apakah ada seseorang yang lolos dalam penangkapan bersama terdakwa, kemudian pihak penyidik tidak
mempertimbangkan perkara ini? Seperti melakukan pembelaan kepada yang sudah kamu seorang Silakan pertanyaan dilanjutkan oleh penasihat hukum. Baik, yang mulia. Pembela saksi, berapa berkas-berkas penting yang berhasil diamankan dalam penangkapan terdakwa? setelah itu malam ini rekan-rekan hakim sudah melanggar dan uang uang dan Sementara pertanyaan cukup yang mulia. Baiklah. Apakah ada pertanyaan lagi dari penuntut umum? Cukup yang mulia. Baiklah. Acara pemeriksaan saksi dianggap cukup. Apakah penuntut umum masih akan menghadirkan saksi lagi? Cukup yang mulia. Baiklah. Apakah kira-kira penasihat hukum akan menghadirkan saksi meringankan? Cukup yang mulia. Baiklah, acara persidangan langsung saja kita lanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Silakan terdakwa untuk kembali duduk kursi terdakwa. Dan itu saksi. Baiklah, sekarang giliran terdakwa yang menyampaikan keterangan. Namun saya mengingatkan meskipun terdakwa tidak disumpah, saya harapkan memberikan keterangan yang sebenarnya karena keterangan yang berbelit-belit akan menyulitkan persidangan. Dan sekali lagi saya ingatkan dapat memperberat hukuman. Silakan penuntut umum memulai pertanyaan kepada terdakwa. Baik, yang mulia. Di mana terdakwa waktu tertangkap oleh petugas? Apakah ada orang lain selain terdakwa yang waktu terdakwa tertangkap di tempat kos oleh petugas bersama menikmati kondisi tempat perjalanan? Apakah orang tersebut teman terdakwa atau bagaimana? Lalu setelah orang berkumpul, orang tersebut dimanakan? Lalu setelah uang tersebut disimpan, apakah Anda pernah mengambil dan menggunakan uang tersebut? Dipergunakan untuk uang apa itu? Silakan penuntut umum untuk melanjutkan pertanyaan kepada terdakwa. Sudah berapa lama terdakwa kenal dengan teman terdakwa itu dan kenal di mana? Apakah kenal karena sesama PNS atau bagaimana? Jelaskan. Lalu, sudah berapa lama Anda melakukan penipuan ini? Sementara pertanyaan cukup yang mulia. Baik, sekarang dipersilakan penasihat hukum bertanya kepada terdakwa. Baik, terima kasih yang mulia. Coba Anda jelaskan bagaimana Anda bisa melakukan tindakan penipuan ini. Apakah setelah Anda melakukan hal ini, korban merasa curiga? Sementara pertanyaan yang saya ajukan sudah cukup yang mulia. Baik, saya kira acara persidangan untuk pemeriksaan terdakwa sudah cukup. Dan persidangan selanjutnya adalah penuntutan. Baik, acara persidangan hari ini adalah pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Apakah penuntut umum sudah siap dengan surat tuntutannya? Siap, sudah yang mulia. Baiklah, silakan baca penuntut umum. Surat tuntutan. Nomor perkara 144-24-02-2023-kelas-97 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Semen Nganjuk yang bertindak selaku penuntut umum telah memperhatikan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili atas nama terdakwa. Nama Muhammad Arya Maulana, nama tanggal lahir Nganjuk 24 6 April 1999, jenis kelamin laki-laki, agama Islam.
pekerjaan PNS tingkat 2, alamat Dusun Pulau, Desa Ringinano, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Kewarganegaraan Indonesia. Menuntut: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Arya Maulana bersama terbukti telah melakukan tindak pidana secara tangkap atau melawan hukum, yaitu tindak pidana penipuan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 31 ayat 40 KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang penipuan penggelapan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Arya Maulana dengan pidana penjara 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dengan denda sebesar 100 juta dan 3 bulan penjara. Menyatakan barang bukti berupa video CCTV, berkas-berkas nota, dan sejumlah uang. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 50 juta rupiah. Nganjuk 22 Februari 2023. Penuntut umum Sukmawati Dewi SH. Baik, tuntutan sudah selesai dibacakan. Acara selanjutnya adalah pembelaan. Baik, apakah persidangan berikutnya penasihat hukum sudah siap dengan pembelaannya? Siap, Yang Mulia. Baiklah, silakan penasihat hukum menyampaikan pembelaan secara lisan. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Nota pembelaan perkara pidana nomor 144/24/WN/02/2023 atas nama Muhammad Arya Maulana untuk keadilan dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberkataannya pula. Kita dapat berkumpul dan duduk bersama dalam persidangan ini untuk mendengarkan pembelaan yang akan dibacakan oleh saya dan kuasa hukum terdakwa Muhammad Arya Maulana atas tuntutan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Jumat 24 Februari 2023, yang mana saudara jaksa penuntut umum telah berupaya dalam upaya mencari dan fakta peristiwa kejadian yang sebenarnya, sehingga menurut saudara jaksa penuntut umum apa yang telah diupayakan tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana yang telah dituntut oleh jaksa penuntut umum dan surat dakwaannya. Yang terhormat Majelis Hakim yang mulia dan saudara jaksa penuntut umum serta penuntut yang berbahagia. Pada kesempatan ini, dengan pula saya menyampaikan nota pembelaan untuk terdakwa Muhammad Arya Maulana berupa 1. Menerima pembelaan penasihat hukum terdakwa. 2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada terdakwa yang seringan-ringannya. 3. Pembebasan semua perkara ini kepada sisi. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan kami ajukan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk. Kami aturkan terima kasih. Nganjuk, Februari 2023, umat kami penasihat hukum terdakwa Islam Alifah Indonesia SHMK. Setelah pembelaan disampaikan secara lisan oleh penasihat hukum, bagaimanakah replik dari penuntut umum sebagai tanggapan terhadap pembelaan? Ayo pembelaan. Baik, silakan penuntut. Baiklah, silakan penuntut umum menyampaikan secara lisan. Baik, replika dari penuntut umum sudah disampaikan. Lalu bagaimana tanggapan penasihat hukum terhadap replik penuntut umum? Baiklah, acara persidangan hari ini mulai pembacaan tuntutan, pembelaan, replik maupun tanggapan terhadap replik sudah dilaksanakan. Maka acara persidangan berikutnya adalah putusan. Maka sidang akan dilanjutkan pembacaan surat putusan kepada majelis hakim. Apakah sebelum persidangan ditutup ada pertanyaan dari penuntut umum atau penasihat hukum? Hari ini adalah acara persidangan pembacaan putusan majelis. Putusan nomor 2219/PJITB/2023/KNMDN
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri SPN 4 Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Muhammad Arya Maulana, tempat lahir Nganjuk, tanggal lahir 6 April 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal RT 3 RW 4 Desa Ringinano, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, agama Islam, pekerjaan PNS tingkat 2. Kepada terdakwa dimohon berdiri. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Arya Maulana bin Slamet tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dihilangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1. Sebuah rekaman video. 2. Nota-nota 3. Dan sejumlah uang tunai sebesar 1 miliar rupiah dinyatakan dirampas untuk negara. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 100 juta rupiah. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SPN 4 Nganjuk pada hari ini, Jumat, tanggal 24 Februari 2023 oleh kami, Rasya Ahmad SHMH sebagai Hakim Ketua, Zaskia Frida Gunawan SHMH sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Airi Dahlia Fitra Bisa Esa Panitera pada Pengadilan Negeri SPN 4 Nganjuk, serta dihadiri oleh Sukma Fanya Dewi Esa penuntut umum, penasihat hukum terdakwa dan terdakwa secara telekonferensi. Kepada terdakwa dimohon duduk kembali. Bagaimana penasihat hukum, apakah terdakwa menerima atau keberatan dengan putusan? Baik, yang mulia, terdakwa menerima putusan. Baiklah, sekarang bagaimana sikap penuntut umum? Baik, yang mulia, terdakwa menerima. Baiklah, putusan sudah dibacakan, terdakwa melalui penasihat hukumnya menerima putusan. Dengan demikian juga penuntut umum menerima putusan. Maka majelis berpendapat putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian persidangan untuk perkara nomor 144 dari 24 dari PN dari 02 dari 2023 Muhammad Arya Maulana sudah selesai. Silakan terdakwa kembali ke tangan. Kau jalannya miring-miring gitu yo. Belum selesai menang kongsi no. Pak Moyo terguling di pengawan solo. Tengah irama aliran kongsi no. Pak Moyo pulang jalannya keloyo.